Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Amanullah dengan NIM 23308111008. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang sebagai konstitusi negara. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dan konstitusionalisme. Jadi, negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan atau faham. Oleh sebab itu bahasan tentang negara dan konstitusi pada bab ini terdiri atas konstitusionalisme, konstitusi negara, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Kemudian konstitusi atau undang-undang dasar dalam bahasa Latin constitutio dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikomodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menyebarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentuk negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi merujuk umumnya pada pinjaman hak pada masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan pada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintah negara. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat merujuk pada peraturan yang ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu yang pertama dari Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu yang pertama, konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaedah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaedah yang hidup dalam masyarakat yang hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil government by law, not by man. Pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia. Pada permulaan abad ke-19,
dan awal abad ke-20, gagasan mengenai konstitusionalisme, kekuasaan terbatas, dan jaminan hak dasar warga negara mendapatkan perumusan secara yuridis. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan Negara UUD 1945 menempati tempat tertinggi menurut jenjang norma hukum. UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Yang pertama, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dalam sejarahnya sejak proklamasi 17 Agustus hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periode 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Berlaku di 1945 terdiri dari bagian permukaan, batang tubuh, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlakunya UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD 1950 terdiri atas 6 bab, 149 pasal, dan beberapa bagian. Periode 5 Juni 1959 sampai sekarang kembali berlaku UUD 1945. Khusus untuk periode keempat berlaku Undang-Undang 1945 dengan pembagian berikut. Undang-Undang 1945 yang belum diamandemenkan, terus kemudian Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemenkan tahun 1999, tahun 2000, dan tahun 2001, kemudian tahun 2002. Amandemen tersebut adalah amandemen ke-1 pada sidang umum MPR disahkan 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada sidang tahun MPR disahkan 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001. Amandemen keempat pada tahunan MPR disahkan 10 Agustus 2000 tahun 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI melalui sidang-sidang dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa Rancangan Pembukaan Hukum Dasar dan BPUPKI. Itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Negara Indonesia. Setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PKI, sidang PPI Utama berlangsung tanggal 8 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan rencana pembukaan hukum dasar negara dan hukum dasar UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membentuk presidensial. Sidang PPKI mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar ini berlangsung sangat sengit, yaitu kurang lebih 2 jam. Namun dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi negara, maka penetapan UUD 1945 berjalan dengan lancar. Perubahan yang dilakukan hanya hal-hal kecil saja, bukan masalah yang besar. Hanya karena PKI sudah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI sebagai perubahan tersebut.
Penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri 4 alinea. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 6 bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan. Tentang perubahan UUD dinyatakan pada pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut. Unsur perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang ditusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintah. Kesimpulannya, secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum. Bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikonotasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal yang terperinci, melainkan hanya menggambarkan prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Negara UUD 1945 menepati tempat tertinggi amandemen. Dalam bahasa Inggris, amendment artinya perubahan yang dilakukan merupakan ada atau siap-siapan dan konstitusi yang asli berlaku. Adapun bagian yang diamandemenkan merupakan atau menjadi bagian dari konstitusi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait undang-undang sebagai konstitusi negara. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda.
Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.